Dua pria yang kini saling berhadapan itu hanya diam dan bermain dengan pikiran mereka masing-masing. Tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan pun datang. Dengan sopan, Zain pun menawarkan pada teman barunya itu untuk makan. "Ayo bang, mari makan," ajak Zain. "Terima kasih banyak pak." Driver itu tersenyum. Begitupun dengan Zain. Tetapi di balik senyum itu, tak dipungkiri bahwa kedua pria itu kini sedang sama-sama merasakan perihnya kehilangan. "Kamu udah lama jadi driver online?" tanya Zain. "Sejak kena PHK 1 tahun yang lalu pak." "Oh, awalnya kerja di mana?" tanya Zain. "Saya kerja di media digital advertising pak di bagian keuangan," jawabnya sambil menyiapkan makanan ke mulutnya. "Oh, sedih juga ya," balas Zain. "Ya, namanya hidup pak. Kadang di atas kadang di bawah. Jalani aja," jawab driver itu lagi. Lalu ia pun tersenyum. Sedangkan Zain sendiri pun sama. Belum ia kembali memulai bisnisnya yang ini, ia juga pernah jatuh bangun. Bahkan sampai pernah koma dan lumpuh. "Kamu tinggal di mana?" tanya Zain. "Saya di Kemang pak," jawabnya. "Oh, jadi sekarang tinggal sama siapa? Sendiri atau sama orang tua?" tanya Zain. "Orang tua juga udah nggak ada semua pak. Saya tinggal berdua sama putra pertama saya." "Wih, masih muda gini anaknya udah 2 aja," canda Zain. Sebab Zain yakin, pasti usia driver ojek ini pasti jauh di bawahnya. "Anak pertama saya bukan anak kandung pak, tapi anak dari adik istri saya. Beliau berpulang setelah melahirkan bayinya. Jadi kita yang ngerawat," jawab pria itu lagi. "Oh, kok kalian yang ngerawat? Lalu bapaknya kemana?" tanya Zain. "Biasa pak, pergaulan bebas. Jadi kita nggak tahu bapaknya yang mana." Astagfirullah. Kenapa kita jadi ngomongin aib orang ya pak? "Ya Allah, ampuni saya," ucap pria itu. "Nggak apa-apa. Lagian kita kan cuma berbagi pengalaman. Kasihan amat itu anak kamu." "Usia berapa sekarang?" tanya Zain. "Masih kecil pak, baru 8 bulan. Hamilnya bareng sama istri saya. Beda berapa bulan doang," jawabnya lagi. "Astaga, terus sekarang sama siapa bayimu?" Zain jadi semakin tertarik jika membicarakan perihal anak. Jujur Zain sedih. Apalagi dia juga pernah menjadi pria brengsek yang meninggalkan mantan istrinya dalam keadaan hamil. 50 meter dari rumah ada penitipan baby pak. Biasanya saya nitip ke sana. Oh, aku doakan semoga jodoh kamu segera datang. Biar anak kamu nggak dititip-titipin lagi. Kasihan, ucap Zain. Aduh, soal itu saya belum berani ngaminin pak. Entar dulu, kehilangan itu sakit. Kalau mencintai kan artinya harus siap kehilangan. Masih takut pak, saya nggak mau asal milih. Apalagi saya ada anak. Jadi saya pengen dapat yang terbaik pak. Yang mencintai saya dan anak saya sepenuh hati. Yang menerima kekurangan dan kelebihan saya. Apalagi ekonomi saya kan pas-pasan pak. Hari ini mana ada wanita yang mau nemenin kita dari nol pak. Kalau ada pun pasti 1000 banding 1, jawabnya lagi, sembari terkekeh. Dek, lagi-lagi Zain kembali tertampar oleh ucapan bijak pria itu. Pria itu benar, mencari pasangan yang mau menemani kita dari nol itu sangat susah. Apalagi seperti kasusnya, benar kata Safira, dia adalah sebodoh-bodohnya pria. Karena melepaskan mutiara dalam hidupnya. Di sisi lain, Safira sebenarnya sudah tak tahan ingin sekali melabrak abang bodohnya. Mengobrak-abrik hubungannya dengan sahabatnya itu. Tetapi, larangan keras yang dikeluarkan oleh sang ayah menjadi benteng tertinggi untuk meluruskan niatnya itu. Sudah, Bun. Jangan terlalu berpikir keras. Nanti tekanan darahmu naik lagi. Ucap Lutfi mengingatkan. Abang keterlaluan mas. Dia nggak mikir. Vita kan teman baik aku. Sedangkan Kak Zi adalah sebaik-baiknya perempuan. Tapi dia tega nyakitin perempuan itu mas. Aku bingung mesti gimana, ucap Safira lirih. Kalau masih percaya sama papa,
Papa pasti bisa cari cara buat abang sadar bahwa Kak Zi adalah wanita terbaik untuknya. Entahlah mas, ingin rasanya aku kasih tahu Vita. Tapi takut ngancurin rencana papa. Tapi kalau nggak kasih tahu, takut Vita terluka, takut Vita patah hati. Dan disinilah nanti aku akan disalahkan mas. Karena tahu segalanya, tapi terkesan menyembunyikan, ucap Safira sedih. Papa hanya mau tahu sebesar apa cinta abang ke teman kamu itu, Bun. Kalau dia emang cinta beneran pasti abang bakalan kasih tahu. Sesakit apapun yang akan terjadi, abang pasti bakalan terima. Seperti yang papa bilang. Tapi kalau abang galau, masih mikirin Kak Zi, pasti cintanya ke Vita hanya sebatas rasa penasaran. Karena tidak dilawali dengan kejujuran, balas Lutfi lagi. Entahlah mas, aku pusing mikirin abang. Semoga Kak Zi cepet ketemu ya mas. Setidaknya kita sebagai keluarga harus minta maaf sama dia. Karena udah nyakitin dia. Safira menatap lepas ke arah mata memandang. Ya, sebaiknya kita memang meminta maaf pada Kak Zi. Mas rasa melihat sikap tenang Kak Zi. Dia pasti sangat mencintai abang. Menurut kacamata Mas Loh ini. Ucap Lutfi. Iya. Papa sama mama juga bilang begitu. Kak Zi pasti sangat mencintai abang. Sampai rela melepaskan abang. Asal abang bahagia. Fase tertinggi mencintai memang merelakan dan Kak Zi benar-benar melewati fase itu. Kak Zi sungguh hebat. Safira tersenyum sekilas. Namun, dari sudut matanya keluar butiran-butiran bening. Sebagai tanda betapa ia bisa merasakan terlukanya seorang Zi. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bun? Tanya Lutfi. Sesuai perintah Papa, kita harus ke Jakarta untuk mengawasi abang. Jangan sampai dia dan Vita kebablasan. Sebelum kita menemukan Kak Zi. Dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Jawab Safira. Oke, semoga Kak Zi bisa segera ketemu. Jawab Lutfi lagi. Lutfi dan Safira tak melanjutkan perbincangan mereka. Namun di dalam hati Safira, wanita ini masih belum bisa tenang sebelum dia memberitahu Vita apa yang sebenarnya terjadi.